Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi-materi fisika ya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas materi pengayaan ya. Jadi ini agak berbeda, yaitu tentang materi pengayaan. Nah, babnya apa? Babnya adalah optik geometri ya. Optik geometri. Apa aja yang akan dibahas di dalamnya? Nah, itu ada di peta konsep. Di situ ada bagian A, B, C ya, ada subbabnya ya. Subbab A yaitu adalah pemantulan cahaya. Subbab B adalah pemantulan pada cermin datar ya. Nanti akan diperinci kembali pemantulannya yang bagaimana. Yang pertama adalah bayangan oleh dua cermin datar berhadapan yang membentuk sudut ya. Kemudian subbab yang selanjutnya adalah panjang minimum cermin agar dapat memuat bayangan benda seluruhnya. Itu ya materi yang akan kita bahas pada pemantulan pada cermin datar. Bagaimana dengan cermin lengkung yang bagian C? Nanti subbabnya adalah pemantulan dan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Yang kedua adalah pemantulan dan pembentukan bayangan pada cermin cembung. Oke, itu ya. Jadi materi-materi yang akan kita bahas pada bab optik geometri ya. Langsung ke slide 1 ya. Oke, kita kenalkan dulu tentang apa? Hukum pemantulan ya. Apabila cahaya dijatuhkan pada suatu permukaan, maka sebagian cahaya itu dipantulkan. Hal ini dapat diamati dengan mata karena benda yang memantulkan tersebut dapat dilihat. Apabila permukaan pemantul berupa suatu bidang datar, cahaya yang terpantul pada suatu arah tertentu jumlahnya banyak. Hal ini karena cahaya mengikuti hukum pemantulan Snellius ya. Kemudian hukum Snellius akan dijabarkan seperti di bawah ini. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Oke, itu ya. Kemudian yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini ya juga penting ya, jadi nanti harap diingat ini adalah gambar ilustrasi atau skema ya dari pemantulan pada bidang apa? Bidang datar ya. Ada sinar datang, ada sinar pantul. Nanti yang jadi kuncinya adalah di sini ya. Sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul ya. Oke, next selanjutnya. Kemudian pemantulan pada cermin datar itu nanti seperti apa? Kita cek dulu ya di sini. Sebuah benda yang tingginya H diletakkan di depan cermin datar pada jarak S ya. Berkas sinar yang datang dari benda ke cermin dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan ya. Jika kita perhatikan berkas sinar pantul A dan B atau C dan D tidak akan berpotongan ya. Namun jika berkas sinar pantul itu kita perpanjang ke arah belakang cermin, maka berkas sinar tersebut akan berpotongan ya, sehingga terbentuk apa? Bayangan. Bayangan yang terbentuk dapat dibagi menjadi dua ya, yaitu bayangan maya dan nyata. Bayangan nyata adalah bayangan yang dibentuk oleh perpotongan berkas sinar pantul ya. Bayangan maya adalah bayangan yang dibentuk oleh perpanjangan berkas sinar pantul. Ini konsep banget ya, jadi diingat-ingat. Dari gambar 2 terlihat bahwa bayangan yang terbentuk terletak pada jarak S aksen dari cermin dan memiliki tinggi H. Perbesaran bayangan pada cermin dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Ini adalah persamaan perbesaran pada cermin datar. Oke ya. Di mana H sama dengan H aksen, S sama dengan S aksen. Maka untuk cermin datar M atau perbesarannya adalah 1 ya, sehingga bayangan yang dibentuk sama tinggi dengan bendanya. Oke, ini ya. Dari gambar di atas juga jelas terlihat bahwa jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin atau S sama dengan S aksen ya. Dari gambar di atas juga terlihat bahwa bayangan yang dibentuk oleh cermin datar memiliki sifat tegak, maya, dan sama besar. Untuk menentukan apakah suatu bayangan nyata atau maya, perhatikan skema berikut ya.
Nah, di sini ada bayangan oleh dua cermin datar berhadapan yang membentuk sudut ya. Oke. Di sini nanti dua cermin datar itu dipasang saling berhadapan ya, dan saling membentuk sudut alfa ya. Jumlah bayangan yang dapat dilihat dari suatu titik cahaya yang berada di antara kedua cermin tersebut ditentukan dengan persamaan atau rumus ya ini ya. N sama dengan 360 derajat per alfa min 1 ya, di mana alfa itu apa? Alfa itu adalah sudut antara cermin 1 dan cermin 2 ya. Oke, ya, oke. Adapun cara melukis bayangan seperti pada gambar 3 ini ya, gambar 3. Oke. Ini adalah cermin 1 dan cermin 2 ya. Kemudian lanjut ke next berikutnya. Panjang minimum cermin agar dapat memuat bayangan benda seluruhnya. Panjang cermin minimum agar dapat memuat bayangan benda seluruhnya, misalkan orang yang tinggi, badannya adalah PK, bercermin pada cermin yang tinggi ya. M itu adalah mata ya. Untuk melihat kepalanya, orang tersebut melihat titik A, dan untuk melihat kakinya, ia melihat titik B. Oke, yang merupakan titik pantul dari sinar yang berasal dari kaki, sehingga M aksen B harus setengah MK dan AM aksen harus setengah PM ya. Oke, nanti persamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, diketahui bahwa AB sama dengan panjang cermin dan PK adalah tinggi benda atau orang ya, atau objeknya. Jadi panjang cermin minimum atau kita simpulkan TC ya, agar dapat menampung bayangan benda seluruhnya adalah TC sama dengan setengah dikali tinggi benda itu ya, untuk panjang minimum cermin agar dapat memuat bayangan seluruhnya. Oke. Kemudian pemantulan pada cermin cekung ya, ini cermin cekung ya. Oke, kita cek dulu. Ada cermin cekung yang namanya konkav dan cermin cembung atau konveks ya. Oke. Kita cek dulu definisinya. Cermin cekung adalah sebutan untuk cermin yang tidak datar ya. Cermin lengkung terdiri atas dua macam, cermin cembung dan cermin cekung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bagian terang berbentuk cembung, dan sebaliknya cermin cekung adalah cermin yang memiliki bagian terang berbentuk cekung. Oke ya. Pemantulan dan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Yang pertama dulu kita bahas cermin cekung dulu ya ini ya. Oke, ini adalah skema dan juga sekaligus ruang-ruang pada cermin cekung ya. Pada cermin cekung adalah sebuah cermin yang permukaan cekungnya berfungsi sebagai cermin ya. Bagian-bagian penting pada cermin dilihat pada gambar 6 sebagai berikut ya. Nah, di sini ada ruang 1, ruang 2, ruang 3 dan ruang 4 ya. Di sini adalah gambar ruang-ruang pada cermin ya. Oke. Di sini ada keterangannya juga, sudah lengkap. Oke. Kemudian konsep berikutnya adalah untuk menggambarkan bayangan pada cermin cekung dapat menggunakan sinar-sinar istimewa ya. Sinar istimewa apa? Nanti akan kita cek dulu ya. Nah, ini adalah sinar istimewa pada cermin cekung. Ini ada tabel ya, bentuknya seperti tabel seperti ini. Yang pertama adalah sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus ya, melalui titik fokus ya. Sinar datang yang melewati titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama ya. Kemudian sinar datang yang melewati pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan berlawanan arah. Itu adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cekung ya. Nah, kemudian untuk perbesaran bagaimana? Untuk perbesaran ini ada di kotak ini. Ini adalah persamaan dari perbesaran cermin cekung ya. Sekaligus apa?
untuk persamaan fokus dan jarak benda maupun jarak bayangan pada cermin cekung. Nanti ada nilai positif dan negatif, nanti di slide selanjutnya akan ditampilkan ya. Nah, di sini adalah pemantulan dan pembentukan bayangan pada cermin cembung ya. Ini cermin cembung. Nah, cermin cembung nampak bahwa pada gambar ini yang di depannya cermin itu adalah ruangan 4 ya, yang di belakang ruang 1, ruang 2, ruang 3 ya. Nah, kemudian di sini ada keterangannya. Oke, di sini ada keterangan. Kemudian kita cek dulu. Pembentukan bayangan oleh cermin cembung hampir sama dengan pembentukan bayangan oleh cermin cekung, tapi kita menggunakan sinar istimewa pada cermin cembung seperti tabel berikut. Ini untuk sinar-sinar istimewa pada cermin cembung ya. Kita cek dulu. Satu, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah ya, berasal dari titik fokus ya. Kemudian sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang terakhir, bagian ketiga, sinar datang yang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan dalam arah yang berlawanan ya. Oke, ini adalah cermin cembung untuk sinar-sinar istimewanya ya. Nah, di sini ada persamaan dari fokusnya ya. Kemudian catatan yang tadi yang pernah disinggung bahwa untuk cermin datar, cekung, dan cembung nanti nilai fokusnya akan berbeda-beda. Nanti diingat-ingat ya untuk catatan yang satu ini ya. Nanti harap diingat-ingat ya. Kemudian untuk persamaan perbesarannya pada cermin cembung ini adalah ini. Oke. Ini M sama dengan mutlak S aksen per S, atau bisa juga menggunakan H aksen per H. Oke ya. Di sini ada lembar kegiatan laboratorium ya. Jadi nanti ada praktikumnya, petunjuk praktikumnya juga di sini ya. Nanti kita akan memahami lebih lanjut tentang pemantulan cahaya pada bidang lengkung ya. Nanti topik kegiatannya ini ya. Oke. Tujuannya untuk menyelidiki sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung ya. Oke. Nanti di sini sudah lengkap dengan alat dan bahannya. Nanti bisa dipersiapkan untuk alat dan bahannya sesuai dengan petunjuk yang ada, alat bahannya ya. Kemudian langkah-langkah untuk percobaannya ada A, B, C, D, E ya, sampai E. Nanti silakan dipelajari untuk persiapan percobaannya ya. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah percobaan secara diagram nih ya. Yang ketujuh adalah hasil pengamatan. Nanti hasil pengamatan akan ditampilkan baik itu cermin cekung maupun cermin cembung. Kemudian yang bagian terakhir adalah komentar dan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Jadi sudah lengkap semua ya ini petunjuk-petunjuk dan langkah-langkahnya. Jadi tinggal mengikuti instruksi yang ada pada petunjuk praktikum. Baiklah, terima kasih telah menyimak materi-materi optik geometri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya ya. Kita akan bahas materi-materi fisika pada kesempatan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.